ada di rumah yang mengikuti melalui live streaming. Mari sebelum kita memulai, kita akan berdoa lebih dahulu. Mari ucapkan syukur korapa syakarapa papasi. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh mengambil waktu kami 1 jam ke depan untuk kami duduk diam, untuk kami belajar kebenaran firman-Mu yang menuntun kami sebagai tiang awan, tiang api yang membawa kami sampai pada visi 2033 melihat karya kemuliaan Bapa. Karena kami sedang berjalan menuju ke sana ya Bapa. Dan Kau telah meneguhkan kami semua untuk menyambut kedatangan Putra-Mu Yesus Kristus. Kami butuh tuntunan sebagaimana bangsa Israel yang setiap hari dituntun oleh tiang awan, tiang api. Dan Musa yang memimpin bangsa Israel berjalan sampai tanah Kanaan. Ajar kami ya Bapa melalui firman-Mu. Kami tolak setiap kuasa jahat, roh jahat yang hendak mencuri dan mengambil firman yang akan dibagikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan Kau dari ruangan dan pikiran hati kami. Roh Kudus urapi kami semua, urapi hamba-Mu ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit sehingga tidak bisa hadir malam hari ini. Dan mereka mengikuti melalui live streaming, kiranya tangan kuasa-Mu menyembuhkan, memulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Bagi mereka yang ada halangan karena pekerjaan, karena satu hal yang lain Bapa, kiranya Kau taruh roh yang selalu haus dan lapar akan firman-Mu dan selalu rindu bersekutu bersama-sama mengangkat tabut Tuhan di tempat ini. Kami minta Roh Kudus mengurapi kami semua, urapi hamba-Mu ini. Sampaikan pesan-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap belajar firman Tuhan bersama saya katakan amin. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya mau melanjutkan. Ada 2 hal nanti yang kita belajar. Yang pertama tentang iman. Karena ini tetap berhubungan dengan pahlawan iman. Ibu Nini dari Bali minta buku pengajaran ini tentang keimaman dan pahlawan iman. Saya bilang, wah dengarkan aja lah pastor teaching. Kalau saya nulis ya enggak akan cukup kok pasti bukunya itu. Karena ini berkembang terus dalam. Enggak bisa, saya enggak mampu kalau nulis di buku. Enggak akan perfect. Jadi yang saya minta ikuti aja. Nah, penting sekali karena the last day teaching, pengajaran tingkat yang paling tinggi sudah. Itu enggak ada pengajaran melampaui itu. Teori, apal, semualah. Yang paling tinggi adalah keimaman dan menjadi pahlawan iman. Nah, keimaman sudah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu bahwa kita semua dipanggil menjadi imam. Ya, ayat kuncinya cuma 1 sebetulnya. Hanya 1. Atau kalau mau ya 2 itu ya. Yang pertama adalah 1 Korintus 3 ayat 16 ya, itu kunci lah sebetulnya, itu dikembangkan. Ini kunci dulu. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Dan ayat ini tidak pernah keluar ketika ada di perjanjian lama. Tidak pernah. Ayat ini muncul setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit, naik ke surga. Roh Kudus turun. Ya. Makanya Tuhan Yesus berkata kepada orang Farisi ahli Taurat waktu Tuhan Yesus ada di muka bumi, dia katakan robohkan bait Allah ini. Maka aku akan membangunnya 3 hari.
Dan ditulis bahwa yang dimaksud itu adalah tubuhnya. Ya, karena roh Allah ada di dalam Tuhan Yesus waktu itu. Rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Mereka bingung, ini 47 tahun dibangun. 3 hari siapa orang ini? Nggak ngerti saudara. Maka Tuhan Yesus dalam surat Yohanes berkata bahwa kepada perempuan saatnya akan tiba ibu. Saatnya akan tiba kamu tidak menyembah di gunung ini. Kamu tidak menyembah di kota ini bahkan di Yerusalem. Ya Yerusalem tempat bait Allah. Tapi kamu menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah ayat ini belum terbuka sama sekali saudara. Sampai saya diberi hikmat pewahyuan tentang keimaman. Di Wahyu, surat Wahyu itu dibuka. Dulu kita pikir Yohanes 4, 23, 24 itu praise and worship. Nah, teman-teman praise and worship akan pasti setuju. The truth worshiper. Wah itu pikirnya pujian penyembahan ini saudara. Penyembah, wah kita belajar, boom penyembahan kita nyanyi. Gereja-gereja ortodok pada bingung nyiapkan sekarang alat-alat musik kalau enggak habis ini anak muda. Karena ayatnya menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Itu dipikir pujian penyembahan, praise and worship. Ketika ini diterima sebagai pewahyuan bangkit itu, pujian penyembahan, ya, dari Amerika, dari Australia, Hillsong, wah turun ke Asia semua ditangkap oleh gereja-gereja yang pertama, boom sampai sekarang. Dan salah satunya gereja yang kuat dalam pujian penyembahan. Mereka pikir ini tidak, bukan. Ini bicara keimaman. Siapakah penyembah itu? Apakah penyembah itu orang yang bertugas nyanyi di podium ini di atas mimbar ini? Bukan cuman itu. Tapi setiap orang percaya dia penyembah. Kenapa? Karena dia imam. Nah ini muncul saudara. Maka itu kalau berbicara tadi 1 Korintus 3 ayat 16. Bahwa kamu adalah bait Allah. Pertanyaannya. Orang Yahudi tahu bait Allah. Siapa imamnya? Kalau di bait Allah, sampai hari ini imamnya adalah suku Lewi. Gitu Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan Yesus datang, dia merobohkan semua. Ya, bukan berarti meniadakan hukum Taurat. Artinya apa yang dikerjakan Allah itu sebagai bayangan. Gambaran ini loh bait Allah, gambarannya. Dan Allah sesungguhnya tidak diam pada tangan buatan manusia. Gedung buatan manusia. Tidak mungkin, Allah tidak akan tinggal di gedung. Siapa yang bisa membuatkan tempat bagi dia? Salomo saja gagal kok saudara. Hanya satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan, menyediakan tempat kediaman. Nah kalau bicara bait Allah harus ada imamnya. Nah siapa imamnya sekarang? Nah ini yang Bapak Ibu harus mengerti benar dalam konsep perjanjian baru adalah perjanjian yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Dengan darahnya, dibayar dengan darah yang mahal. Jadi kita mesti mengubah konsep pikiran kita, jangan sampai benteng agamawi itu ada dalam diri kita. Saudaralah bait Allah. Katakan amin. Sebab roh Allah tinggal dalam saudara. Ini harus dimengerti sungguh-sungguh. Karena sampai hari ini saudara sudah berabad-abad terbangun dari bapak-bapak gereja, oma, opa, orang-orang kuno. Ya, mereka tetap memandang gedung sebagai bait Allah. Gedung loh saudara. Dan ini sudah terbangun berabad-abad. Ini roh agamawi. Nah ini tidak alkitabiah. Sampai sekarang saudara terbangun. Lihat aja di Israel. Bagaimana gereja ortodok membangun begitu sakral gedungnya. Gambar-gambar, patung-patung semua. Makanya pola-pola agamawi ini diterima oleh orang dunia. Diterima karena dunia melihat atribut.
Dan mereka setuju. Tetapi sesungguhnya Tuhan Yesus mati tidak menghasilkan itu. Yang dihasilkan adalah setiap saudara dan saya sebagai bait Allah. Makanya kalau saya bisa katakan ilmu yang kita terima ini, pengajaran tentang bangkitnya kerajaan imam, ini the last teaching, tertinggi saudara. Ya, itu kalau di karateka itu sabuk hitam sudah. Tidak ada lagi saudara. Nah, siapa imamnya? Nah, dalam Wahyu 1 ayat 5 dan 6 ini kuncinya saudara. Kalau saudara mengerti ini, engkau akan mengerti tentang iman nanti. Luar biasa. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Kapan dia berkuasa atas raja bumi-bumi ini? Nanti di kerajaan 1000 tahun. Hari ini ditolak saudara. Tuhan Yesus di Yerusalem dibunuh kok. Tapi nanti saudara, ya Tuhan Yesus akan mengatasi semuanya. Itu bersama siapa? Imam. Bagi dia yang mengasihi kita dan yang melepaskan, yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia, nanti Natal kita peringati ini dengan tujuan satu. Menjadikan saudara adalah rumah kediaman Allah. Makanya ketika kita berkumpul di gedung apapun, saya bisa pakai gedung bioskop. Awal-awal JKI FLTF Church ini saya cari gedung bioskop saudara, tapi saya tidak menemukan. Karena ada gedung bioskop bisa kita pakai 1-2 jam, enaklah, kedap itu sudah. Tidak apa-apa. Loh, Kristen kok gitu? Restoran kok boleh? Ya boleh. Coba orang agamawi, Kristen agamawi menolak. Oh, diberkati kok di restoran? Diberkati di gereja. Loh, gereja itu apa definisinya? Coba bisa mengerti saudara. Gereja itu definisinya apa? Ada patungnya, ada salibnya. Coba cari salib di sini, ada enggak ya? Kenapa saya tidak pasang? Wah, saya bikin sakral saudara. Saudara masuk sudah bau menyan. Ya dong? Sakral. Udah, bisa dibentuk itu. Dan saudara saya berikan khusus cara-cara. Itu manusia semua. Allah tidak pernah hadir di tengah-tengah buatan manusia. Tapi 2-3 orang berkumpul atas nama Yesus Kristus, maka dia hadir. Jadi yang terpenting persekutuan umat percaya. Mau di mana ini? Restoran. Jadi saya berkati orang di restoran. Coba lihat orang agamawi Kristen, nggak sah. Pak Febi nggak sah. Makanya bersyukur di sini itu yayasan panti asuhan kan begitu. Ini pondok sajalah. Kalau mau cari gereja, cari itu yang ada salibnya, bentuknya segitiga. Itu gereja. Ya toh? Sedangkan di Eropa, saudara, orang lihat, wah bentuknya gereja, begitu masuk kafe sekarang saudara, lampunya salib. Ruangnya pastori, ruang ini jadi bar, jadi apa? Lihat saudara, apakah itu gereja? Dan orang datang ke sana dan dia berdoa, dia pikir Tuhan ada di sana. Tidak, makanya saudara bersama saya, ayo kita bongkar ini. Ya, masalah orang mau ikut atau enggak ya urusan dia, tapi yang kita tahu sesuai firman Allah dan Tuhan Yesus tidak pernah membangun gedung, enggak pernah. Dan sampai mati pun dia enggak punya gedung kok. Makanya kalau kita enggak punya gedung enggak apa-apa. Asal kita semua bait Allah dan kita punya persekutuan di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Nah tapi Pak Wibi kok suruh doakan nanti pusdiklat, itu sarana. Butuh saudara sarana, ini sarana toh. Ini sarana. Bisa mengerti ya. Jadi supaya kita menjadi orang-orang beriman. Udah terlalu banyak saudara, tapi saya bersyukur kegerakan-kegerakan yang mereka tidak mengutamakan gedung, mereka di mall, dimanapun. Saya bersyukur itu orang-orang yang sudah buka matanya.
Ya, dulu saya enggak boleh memberkati di restoran, harus di gereja Pak Webi. Loh, gereja itu yang mana? Pak, ini orangnya hamil duluan Pak. Posisi hamil, minta diberkati. Enggak boleh di gereja Pak. Jangan diberkati, diteguhkan. Bahasanya loh, bulet saudara. Apa bedanya? Aku meneguhkan engkau. Mempersatukan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Loh namanya loh sama. Bahasamu bahasa kakian pola saudara. Saya enggak setuju saya. Pak ini orang belum diberkati tapi sudah hamil duluan nih Pak. Kasihan loh Pak, sudah bertobat. Gimana? Mau berkati? Saya berkati, di mana? Datang ke Janti. Enggak boleh, jangan di gereja Pak. Lah di mana? Restoran. Apa di rumahnya gitu loh Pak. Enggak boleh, enggak sesuai akal kitab. Oh gitu ya. Ya saya belajar itu, Janti itu bukan gereja kok. Saudara, orang yang protes gini ngalami sendiri saudara. Ayo kon saiki. Ayo mau diteguhkan apa diberkati? Kan bahasanya kan karena enggak kenal kebenaran. Itu loh, agamawi itu gitu. Enggak pernah mengerti firman sendiri. Enggak belajar, tahunya hanya dari pemimpin. Ya kalau pemimpinnya tepat, kalau enggak tepat, diikuti pemimpinnya. Yang terjadi saudara, ngalami sendiri saudara. Ayo, ya apa iki Pak? Ya tak berkati. Ojo ngomong diteguhkan, tak berkati. Bertobat saudara sekarang. Sekarang mau di mana saja boleh. Diberkati, diberkati. Mana gereja itu? Makanya jangan ikut-ikut lah, apalagi Natal gini ya. Atribut-atribut, sinterklas itu gak mewakili Tuhan Yesus, itu mewakili pengemis. Kan diajar minta-minta semua itu. Tidak diajar nilai rohaninya. Simsalabim, suar tepit muncul. Tapi kalau buat hiburan-hiburan ya udahlah itu ya dagelan. Kalau saya ngomong ya penghiburan, seneng muncullah itu namanya sinterklas. Dari mana? Dari awan naik kereta. Wah wayal kabeh saudara. Jangan dibangun itu ke anak-anakmu. Bangun yang rohani, katakan amin. Nah pohon Natal ini memang melambangkan apa? Kita perlu suasana Natal itu. Supaya roh agamawi itu tidak melekat. Kalau enggak saya ngajar gini Anda tetap agamawi. Makanya kan saya sudah katakan kalau mau ke gereja saja ketemu Tuhan. Enggak usah ke gereja. Di rumah saja doa. Tuhan di mana-mana kok. Kok kamu ke gedung sendirian lagi. Makanya saya enggak setuju kalau kontemplasi, tempat kontemplasi itu terserah. Kamu mau di gunung, mau di bukit, mau di lembah, mau di pantai, monggo silakan. Mau di Batu Karang, monggo. Nah rumah doa dibangun, kontemplasi ada ruangan sendiri-sendiri, silakan di sana. Tapi jangan berbicara konsep doa di sana. Doa secara pribadi enggak usah jauh-jauh, di rumah saja. Ngapain Anda ke jauh sampai Ungaran? Loh kalau di Ungaran kita persetujuan enggak apa-apa. Tapi kalau orang mencari ketenangan, boleh kontemplasi sendiri dengan Tuhan. Ada tempat itu. Tapi kita harus ngerti konsep bahwa di situ tidak ada Tuhan loh ya. Tidak ada Tuhan loh. Di rumah doa manapun tidak ada Tuhan. Karena Tuhan hanya ada di dalam baitnya, yaitu saudara dan saya. Katakan amin. Itu harus benar. Kalau saudara enggak benar, saudara pasti pikir, ayo ke rumah doa di situ ada Tuhan. Ora ono, setan sing akeh. Loh iya, loh yang datang kan banyak orang kesetanan ke sana, enggak percaya. Iya toh, permasalahan semua toh, kumpul di sana. Enggak ada Tuhan. Nanti kita Januari akhir kita akan ada di Pondok Doa Salomo di Depok. Kita kumpul, kita pakai fasilitasnya, kita pakai adanya Tuhan itu dari kita, katakan amin. Nah ini yang the truth worshiper ini belum pernah dibuka gitu loh. Nah kecenderungan pemimpin agamawi melatih umat hanya kepada atribut gereja, gedungnya, semuanya diatributkan. Nah kembali Bapak Ibu Saudara ya, supaya saudara mengerti bahwa Tuhan Yesus mati melepaskan kita
dari dosa kita oleh darahnya. Untuk apa sekarang? 6. Dan yang telah membuat kita menjadi satu apa? Kerajaan. Nah inilah kerajaan imam. Menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Jadi kalau kita bait Allah harus ada imamnya. Siapa imamnya? Kita. Saya imamnya. Bukan pendeta imamnya. Anda harus ngerti ini. Bukan pendeta imannya. Ya, bukan pendeta. Dalam pendeta itu sebetulnya enggak ada di Alkitab. Tidak ada. Itu bikinan manusia. Yang ada jawatan, gembala, ya, ada penatua, itu pemimpin, penilik jemaat. Jadi ada pemimpin-pemimpin rohani itu dibentuk, memang ada, ya, gembala itu jawatan. Nah, saudara, di dalam persekutuan bersama-sama memang ada yang namanya gembala, ya, seperti Musa memimpin imam. Makanya kalau saya berkumpul begini bersama-sama saudara, saya bersama imam-imam. Oh dahsyat saudara. Tidak ada satupun yang jemaat biasa. Saudara tetap melayani bersama saya. Saya mikul tabut, Anda mikul tabut. Anda bukan pikul gembala, Anda tidak perlu pikul gembala. Yang dipikul tabut Tuhan, Yesus Kristus ada di tengah kita. Itu gereja, itu baru gereja. Makanya nanti kalau kita pindah nih ya, Tuhan izinkan ke Langsep gitu ya. Ya ini tetap gedung, bukan gereja lagi. Gereja itu kalau kita berada dimanapun, itu gereja. 3 orang saja gereja ada, berkumpul loh. Atas namaku 3 orang bersekutu, gereja ada. Tapi kalau gereja yang memiliki otoritas sesuai Alkitab, ada gembala, ada pengikut seperti Tuhan Yesus dan 12 muridnya itu sebetulnya kan udah gereja. Dan saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia membangun bait Allah dan saudara imamnya. Tapi Tuhan Yesus juga membangun jemaatnya dan itu my church. Nah itu gereja seperti ini. Makanya Tuhan Yesus mati untuk membangun persekutuan kita. Ya, pemerintah memberikan legalitas namanya JKI. Di luar negeri tidak ada JKI, tidak ada sinode, tidak perlu. Pribadi lepas pribadi boleh. Ya, KTP tidak ada nama agama. Itu karena pemerintahan di Indonesia. Maka orang-orang pemimpin Kristen itu dipersiapkan melalui Bimas Kristen, dikoordinasi dengan baik. Itu saja. Ya. Nah, yang bangun persekutuan ini saya beri nama Five Love to Face Church, FLTF Church. Itu Tuhan Yesus. Jangan main-main. Karena gereja itu kepalanya Tuhan Yesus dan tubuhnya kita. Kita ini tubuhnya. Jadi benar-benar sakral loh. Tuhan Yesus yang punya gereja. Makanya orang melawan gereja, dia ngelawan kepala. Jangan sembarangan saudara. Anda menista gereja, Anda menghujat gereja. Wah kamu ngelawan Tuhan Yesus, ndasmu hilang saudara, pasti hilang. Kepalamu buntung langsung. Orang-orang yang berani ngelawan gereja, saya kasih tahu ya, hidupnya tidak pernah enak. Saya kasih tahu. Hidupnya tidak pernah enak di dunia, apalagi di sono. Jangan main-main dengan gereja. Tapi gereja mana? Gedung? No. Bongkar gedung ini. Hancurkan. Tapi di sini, barang siapa membunuh bait Allah, Allah akan membinasakan dia. Kalau orang membunuh saudara, dibinasakan sama Tuhan. Loh ini bait loh saudara. Wah, bersyukur enggak? Bersyukur enggak? Amin. Oh iya. Karena roh Allah diam di dalam kamu. Nah, jadi Tuhan Yesus mati di kayu salib. Nanti kita peringati kedatangannya atau kelahirannya. Diperingati sungguh-sungguh. Dengan tujuan membangun kita sebagai bait Allah dan imamnya kita. Kita imam. Imam-imam bagi siapa? Bagi Allah Bapaknya. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kenapa butuh imam? Imam itu pengantara. Jadi
Bapak Ibu harus ngerti kerajaan imam ini pengajaran paling tinggi, itu kunci ayat cuman ini aja. Saudara sudah ngerti banget. Dan otoritas imam diberikan sebagai pengantara. Makanya Tuhan Yesus disebut imam besar agung di surat Ibrani. Dia adalah imam besar agung. Siapa yang bisa mengatasi imam? Tidak ada. Pelayanan paling tinggi pelayanan imam. Dan pelayanan imam itu pelayanan menjadi pengantara. Dunia ini butuh gereja, saudara. Kenapa dunia ini gak hancur cepat, gak sampai kiamat? Ada gereja yang berdiri di tengah-tengah. Makanya Tuhan Yesus tergantung antara langit dan bumi. Faham saudara? Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Jadi setiap kampung-kampung, setiap desa di seluruh Indonesia ada gereja. Keluarga-keluarga dalam Kristus itu gereja. Tapi ngerti enggak gitu loh. Lah karena mereka ngertinya itu gereja itu di mana? Di sono. Di jalan itu gereja. Lah keluargamu apa? Enggak dibangun. Enggak ada imam. Makanya kalau belajar imam itu ngerti keyakinan lain. Karena mereka pakai imam. Imam itu yang mimpin. Suami-suami kan imam. Imam yang memimpin berdoa, imam. Lah setiap saudara adalah imam. Ya, kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Imam besar agung. Pelayanan apa yang lebih dari imam? The truth worshiper itu imam. Tidak ada imam itu tidak ada penyembahan. Tidak ada imam itu tidak ada doa. Tidak ada imam itu tidak ada mengenal Taurat kebenaran. Tidak ada imam itu dia tidak membangun hubungan dan menjadi pengantara bagi keluarganya semuanya. Kemarin saya kan bertemu kakak saya. Kalau secara manusia saudara sudah hancur hati saya. Nah untungnya saya punya Tuhan Yesus, saya untung punya Roh Kudus. Melihat kakak saya di tengah pesta sudah tidak bisa apa-apa saudara. Kalau nggak ditahan dengan alat penyangga leher, ya bluk ini. Bapak Ibu Saudara, saya katakan saya berdiri terus atas kamu. Ada imam. Bagi keluargamu yang masih belum percaya, anakmu, suamimu. Saya katakan kamu jangan menyembah dengan pikiranmu lagi. Pakai roh. Ngomong itu ya saudara, mau ngomong gak bisa dan tidur gitu loh. Tidur. Autoimun saraf. Ya saya tetap mengharapkan mujizat. Satu aja Tuhan. Bikin gak ngantuk itu aja. Saya gak minta bisa jalan, gak apa. Sadar gitu loh. Ini gak koma, tapi orang ngantuk. Pernah ngantuk terus diajak makan gitu loh. Waktu kecil ditulang mama makan. Kayak gitu, ngerti? Pinginnya tidur. Itu teman-temannya datang pada nangis, syok semua 3 bulan. Orang yang begitu segar, bugar, tiba-tiba mulutnya, ngomongnya cedal, langsung tekanan tinggi, ngantuk, wut 3 bulan, set habis. Tidak bisa jalan sama sekali. Ngangkat tangannya enggak, hancur saudara. Tapi siapa yang berdiri untuk dia? Bisa ngerti saudara. Saya tahu seberapa pengertian tentang keimanan Kristen. Saya tahu kakak saya itu seberapa saya tahu saudara. Tapi ada the truth worshiper yang di depannya. Aku mencari seorang yang mau mendirikan tembok bagiku. Supaya jangan kumusnahkan. Tetapi aku tidak menemuinya. Kenapa tidak menemuinya? Karena semua orang mencari kepentingan sendiri. Bukan kepentingan Kristus. Yang dipikirkan sumpah tentang dirinya. Siapa yang mau berdiri bagi istrinya, bagi anaknya, suaminya. Berdiri bagi keluarga iparnya.
orang tuanya itu belum percaya semua. Dan saya berdoa, Bapak itu kan tidak salah juga. Mereka tidak percaya karena tidak ngerti. Tapi siapa yang mau berdiri? Sekarang ngerti saudara. Hanya berdiri. Memberikan hidupmu sebagai imam. Anda imam. Dan Tuhan Yesus imam besar agung yang selalu menjadi pengantara kita. Selalu saudara. Ini kerajaan imam harus bangkit. Dan saya tahu saudara, tidak semua jemaat Tuhan mengerti. Bahkan pendoa saja belum mengerti dengan level imam. Kami dulu pendoa, diajar hanya naik doa syafaat di ruang doa, di menara doa, hanya untuk jiwa-jiwa. Tapi kami tidak berdiri sebagai imam. Kami tidak ngerti. Kami tahu kami harus berdoa. Itu pun hanya yang terpanggil menjadi pendoa. Tapi hari ini tersingkap pewahyuannya. Semua saudara adalah pendoa. Semua pendoa. Doa orang benar, besar kuasanya jika sungguh-sungguh didoakan. Ketika Anda punya iman, Anda imam. Makanya jadi pahlawan iman dan saudara memiliki keimaman, dua hal ini sempurna saudara. Wah, saudara pasti duduk bersama Tuhan Yesus. Katakan amin. Itu yang kita kejar. Capek enggak ya kita ibadah terus? Enggak. Karena saya imam. Sampai kapan sih Pak selesai ibadah? Kali-kali libur dulu ya. Iya ya, dipikirkan gitu ya. Tapi kenapa Anda kok haus terus? Karena saudara tahu saudara imam. Katakan amin. Ya, di surga ada doa enggak ya? Nanti kalau ini kiamat, kita di surga ada doa? Tidak ada doa. Ya, amin. Kita hanya bersukacita bersama Tuhan Yesus dan kita menikmati apa yang kita tabur, kita tuai dan kita akan dimuliakan. Makanya Tuhan Yesus tidak pernah malu menyebut saudara adalah saudaranya. Saudara adalah adik kandung loh. Amin. Lu sungguh loh. Nah kita ini kenapa enggak bosan gitu loh. Aneh ya. Hal yang sama kita lakukan. Doa, orang tanya, Pak doamu itu tetap semua lo itu. Loh, lengkap itu, tetap. Enggak bosan Pak? Enggak. Karena orang yang berdiri sebagai imam. Seperti Tuhan Yesus. Allah itu memberikan sukacita, damai. Allah itu memberikan satu kerinduan, harapan yang besar. Saya tetap berdiri bagi kakak saya. Kalau dulu saudara takut saya saudara, jangan sampai terjadi apa-apa. Tapi hari ini karena Yesus Kristus, maka kita bisa menghadapi semuanya. Bisa menerima saya. Secara manusia hopeless, gak ada harapan. Hanya waiting list, terminal, menanti. Mau diapain otot itu? Dikuatkan nutrisi pakai apa saja. Gak bisa. Gak bisa, karena itu sarafnya sudah kena. Hanya mujizat. Hanya mujizat. Ya, maka itu apakah menanti mujizat aja? Tidak saya. Saya berdiri. Amin. Saya berdiri sampai Tuhan menemukan seorang yang merendahkan hati. Nah Tuhan cari sekarang itu loh, the truth worshiper. Sekarang ngerti ya. Jadi kalau saudara saya ajak sama-sama di sini ini berdiri sebagai imam, waduh upahmu besar di surga. Amin. Udah percaya. Ini rahasia keimaman itu supaya saudara mengerti. Dalam Ibrani 12 di ayat ke-3, ingatlah, di ayat 2-nya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, ya Tuhan Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Katakan amin. Bisa melihat Tuhan Yesus di sebelah kanan Allah Bapa sebagai apa? Imam. Yang dengan mengabaikan apa? Kehinaan, tekun, memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk
di sebelah kanan tata Allah. Mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita disediakan bagi dia. Bagi Kristus, Tuhan Yesus, dia sebagai imam. Dia tahu tentang imam. Dia datang sebagai imam loh saudara. Bukan dengan membawa korban domba loh. Dirinya. Makanya dia imam besar agung. The highest priest. Gak ada lagi yang lebih. Semua pemimpin gak ada yang mengorbankan hidupnya untuk keselamatan manusia. Gak ada. Yang dipakai kambing domba. Musa aja pakai kambing domba karena perintah Bapa. Tuhan Yesus memberikan dirinya. Makanya saudara, ya, orang yang berdiri sebagai imam itu tidak akan pernah jenuh. Meskipun saudara berdoa, saya ajak saudara terus menerus. Saudara, Allah memberikan sukacita. Tuhan Yesus mengabaikan kehinaan. Dia abaikan. Dia tekun pikul salib. Allah memberi sukacita. Kok seneng ya? Bahkan murid-muridnya seneng disalib. Kayak Tuhan Yesus, bahkan Petrus tidak mau seperti Tuhan Yesus karena tidak layak. Ada orang yang rindu mati bagi Tuhan. Karena apa? Allah yang memberikan sukacita. Demikian saudara. Sebab kalau saudara hanya pelayanan tanpa engkau tahu imam, percuma. Daging itu. Pelayananmu tidak akan kuat. Tapi kalau kau tahu bahwa kau pelayanan, engkau menjadi pengantara bagi keluargamu. Oh saudara, saya percaya engkau tetap bertekun apapun yang terjadi. Saudara tidak ngalami sih saudara. Kalau kamu ngalami ada orang-orang yang kau harus berdiri, pakai cara apa lagi? Seperti Tuhan Yesus dong, korbankan dirimu. Saudara, di situ saya berdiri loh saudara. Dan itulah saya bersyukur memiliki Tuhan Yesus. Maka dia berikan sukacita. Itu yang terjadi. Kenapa kita tidak jenuh? Kenapa kita semakin kuat? Kenapa seperti ketagihan kita? Pengen doa, pengen doa, pengen doa. Ya karena itu prinsipnya. Jadi jangan sembarangan saudara. Kalau saudara bersama saya, saudara tidak akan agamawi. Anda pikir ya penting datang ke gereja rajin nanti masuk surga. Terus peranmu apa? Bagaimana mungkin toh saudara? Orang hanya Tuhan Yesus hanya mati untuk membuat saudara pergi gereja dan masuk surga. Kasihan Tuhan Yesus. Tujuannya apa? Tuhan Yesus mati hanya engkau dibuat engkau bisa hidup enak, menikah, punya pekerjaan, sukses, terkenal, tersohor, mulia, kemudian mati masuk surga. Masa gitu? Tidak usah mati Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yang ngerti katakan amin. Jadi Tuhan Yesus hadir di hidupmu, nanti Natal itu kita kan peringati. Dia terang dunia, menerangi saudara, buka matamu, melek siapa kamu gitu loh. Siapa nanti, ayo ngomong pada turunanmu. Nah ini kan enggak. Tuhan Yesus dipakai untuk apa? Untuk jimat gitu loh. Waktu kemarin saya ke Kediri ya, ke Jember ya. Saya masuk restoran, ada kucing yang gini-gini terus saudara. Orang ini bapak ini chef saudara, udah tua, umurnya 70-an, chef. Terus saya tanya ke arah mana ini lebih dekat, mau doakan. Loh, Bapak pendeta ya? Iya, saya pendeta. Loh, saya juga Kristen Pak dari gereja ini. Oh itu ada apa kucing kok gini-gini Om? Oh itu punya anak saya katanya. Loh anakmu ya turun toh. Ngerti sekarang? Dicari imam. Ada enggak imam di keluarga? Mboten enten. Do you know mboten enten? Tidak ada. Kamu suka doa, gereja yang berdoa tapi restoranmu dipasang kucing ngawi-ngawi loh. Kucing melambai. Kok diam kamu? Aneh enggak? Makanya Tuhan tuh cari yang mau berdiri. Tuhan Yesus sudah berdiri untuk kita. Coba Tuhan Yesus lebay. Coba Tuhan Yesus itu tidak tekun, tidak teguh. Karena dia tidak tahu dia datang sebagai imam.
Bagaimana dia? Ya nggak berhasil dong. Kalah dia. Itu yang nyenengi Tuhan Yesus banyak sekali saudara. Tapi Tuhan Yesus, dia dicobai. Ada ayatnya di mana itu Ibrani? Dia dicobai, tapi dia tidak berdosa. Kenapa? Karena dia punya misi. Pertanyaan saya, Anda punya misi enggak? Anda jadi Kristen punya misi enggak? Misimu apa? Oh, saya supaya dapat jodoh, Pak. Supaya saya bisa punya keluarga yang indah seperti film Korea itu, Pak. Yang sering tertawa, padahal nggak ngerti waktu setelah nikah cekcok lebih banyak nanti. Nggak ngerti saudara. Terus nanti saya punya anak Pak, ya 2 aja lah Pak, indah. Maka saya ikut Tuhan Yesus. Lihat saudara, Anda punya misi apa? Misi apa? Makanya waktu saya ketemu Tuhan Yesus, saya enggak ngerti apa-apa satupun ayat. Saya berkata, aku mau hidup memuliakan Engkau. Dan saya digembalakan, baru saya mengerti. Makanya kalau saudara enggak punya guru, ya, enggak punya gembala, Anda tidak terhisap dalam persekutuan orang percaya, liar kamu enggak tahu misi apa. Saya pun diizinkan Tuhan waktu itu tekun, taat, setia sampai pewahyuan ini muncul. Dan saya mengerti Anda harus punya misi. Makanya Tuhan Yesus berkata, mari datang kepadaku orang yang letih, lesu dan beban berat. Lesu tau kita ini, letih, lesu, beban berat, semua. Belajarlah kepadaku, pikul kuk yang kupasang. Pikul kuk yang kupasang dan belajar padaku. Ini belajar apa? Keimaman. Makanya ayat yang kita baca dalam doa yang mendasari firman Allah, mendasari doa pagi hari ini, ya, firman Allah itu dalam surat apa itu? Yeskil ya. Yeskil berapa? 22 30 atau 30 22? 22 30. Aku mencari di tengah-tengah mereka. Kenapa saya bisa tulis ayat ini? Karena imam itu ada di tengah. Makanya jangan sampai orang berdoa tanpa ada dasar ayat ini gitu loh. Saya kasih. Tuhan cari di tengah-tengah keluarganya. Tuhan cari di tengah-tengah kota bangsa siapa yang mau mendirikan tembok mempertahankan negeri itu. Artinya apa? Ojo binasa di hadapanku. Supaya jangan kumulya. Tapi aku tidak menemunya gitu loh. Ini ayat dulu benar. Tidak ada yang mau. Nabi Yeskil dipanggil gitu. Katakan amin. Dan juga Nehemia, dia seorang juru minuman raja, pegawai raja, tapi dia berdiri sebagai imam. Sampai yang paling agung itu datang. Setelah nabi, imam semua, Tuhan Yesus the top high priest. Paling tinggi dia. Karena apa? Dia korbankan hidupnya. Nah Tuhan cari saudara yang seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus cari siapa ya yang mau kayak aku gitu loh. Ke gereja gak mentingin diri sendiri. Gak mentingin uang, gak mentingin pekerjaan, gak mentingin hoki, gak mentingin rezeki, jodoh apapun. Tapi hanya peduli atas jiwa-jiwa. Itu yang aku mau. The truth worshiper, katakan amin. The truth worshiper. Baru nemu saya saudara. Kita pikir Anda pujian penyembahan untuk datangkan rezeki. Kasih perpuluhan ujungnya apa? Rezeki. Kasih perpuluhan, kasih. Sampai hari ini saya kasih perpuluhan. Saya sisihkan tanpa saya ingin apa-apa. Karena saya senang sekali ketika saya dapat berkat. Saya sisihkan, kalau bisa tambah gede nyisihkan. Pokok buat gereja itu senang banget gitu loh. Tapi jangan diembel-embeli. 10% nanti dapat. 30, 60. Rusak. Imam itu enggak gitu. Bahkan saudara perpuluhan itu nanti kalau saya buka ya perpuluhan. Tapi ya saya siap disalib loh ya. Saya siap disalib oleh saudara-saudara saya.
Perpuluhan itu untuk siapa sih sebetulnya? Ayo di Alkitab. Yang belajar Alkitab itu, yang di rumah juga. Perpuluhan itu untuk imam. Ini saya kasih tahu ya. Anda sudah saya ajar dewasa, mati siap kok buat Tuhan. Amin, amin. Perpuluhan itu untuk siapa sebetulnya? Imam. Saya mau tanya, siapa imamnya hari ini? Kalau kita harus tunduk kepada perpuluhan dan perpuluhan syarat masuk surga, saya mau tanya, siapa imamnya hari ini? Kita. Kebanteran saudara. Minum dulu ya. Cir. Saya yang minum, saudara yang telan. Puji Tuhan begitu. Enggak dihilangi mbak arek-arek gambari. Wah. Ayo, ini ngomong dikit loh ya. Dewasa loh kalian. Saya sampai hari ini membagikan perpuluhan loh. Sampai hari ini memberi loh. Tapi perpuluhan harus benar. Siapa yang berhak menerima perpuluhan sekarang? Imam. Siapa imam? Kita imamnya. Saudara itu imam. Terus perpuluhan kita apa? Kita sisihkan. Sakarepmu saya bilang. 10 boleh, 20, minimal 10. Gak iso ya sudah wis. Sumbangan terserah. Untuk apa? Kita ini membangun bersama-sama kerajaan Allah. Dan sebagai satu bagian cara mengumpulkan harta di surga. Amal itu pengaruh. Tapi bukan prinsip perpuluhan. Ngerti? Pak Febi kok gak pernah ngomong perpuluhan sih? Oh kamu tak bedah. Buyar loh ya jemaatmu. Wedi toh, gereja kan takut. Perpuluhan dianggap nyerang. Kalau kamu tidak ngasih, kamu berdosa. Mencuri. Maleakhi 3. Betul. Tapi ini imam. Perpuluhan itu untuk imam. Ngerti? Nah imamnya siapa? Wajahmu kan seneng tau. Puji Tuhan aku gak kayak perpuluhan. Puji Tuhan aku gak salah. Delahom kowe gak salah. Wong saya aja ngasih. Sisihkan. Sisihkan duitmu itu sisihkan. Tuhan kasih prinsip perpuluhan. Kalau di perjanjian baru itu 100%. Ada orang-orang itu tidak berpatokan perpuluhan saudara. Tapi miliaran kalau kasih. Sekali kasih. Ngerti saudara? Itu orang-orang yang hatinya udah dipegang Tuhan. Nah sekarang ngasih ke siapa? Imam. Imamnya udah sampean. Saya juga imam. Tapi kita ini kan persekutuan bersama-sama. Nyewa gedung, ya ayolah urunan, ngono lah. Tapi di balik itu semua Tuhan memang memberikan satu janji bahwa engkau menerima upah di surga. Memang ada jemaat-jemaat yang mengumpulkan untuk pekerjaan misi, itu memang Tuhan siapkan gitu loh. Tapi bukan seperti yang diajarkan pendeta-pendeta ngawur itu tentang perpuluhan. Ini belum ada yang buka loh. Larang loh saudara sebetulnya. Saya simpan loh selama ini, tapi keperucut ya udah di streaming lagi. Haleluya. Terus gimana Pak? Kita nggak ngasih persembahan perpuluhan. Amal saya bilang. Tapi saya kasih 10% selalu. Saya kalau dapat berkat 500.000 gitu ya, langsung hari itu saya, boom 50.000 langsung. Karena manusia itu kalau nggak di-push dirinya, dia nggak akan ngasih. Gitu. Pokok sumbangan itu mesti gitu. Ngerti saudara? Aduh dalam saudara ini. Kalau saudara ngerti tentang imam, kamu akan ngerti kebenaran. Akan menjadi sempurna. Katakan amin, tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah 15 menit sekarang imam udah jelas. Intinya di sana supaya saudara ngerti. Nah bicara tentang pahlawan iman ini, itu yang saya mau bahas bentar. Supaya saudara mengerti nanti menyambung. Walaupun saya sebetulnya mau lanjutkan juga, tapi karena waktu tentang kesetanan itu, yang kedua, tiga kan belum saya bahas, gitu loh. Kalau saya masih nunggu apakah Kamisnya, kadang saya harus minta Tuhan apa bicara, ya. Nah saya mau lanjutkan aja kesetanan itu di pengajaran aja wis enak ya, ya. Tinggal 2 poin toh, nanti saya ulangi. Nah sekarang buka Roma 4. Nah Bapak Ibu tentang percaya, tentang iman, itu yang saya ajarkan kebenaran ini. Dan ini juga dalam sekali saudara, karena menjadi pahlawan iman itu saudara harus ngerti ini.
Bapak Ibu Saudara, ya, saya bagi dua. Ini atas dan ini bawah. Dan ini kita sedang bicara tentang hal iman. Nah, kita harus mengerti. Ini atas itu kerajaan surga, salib, ya. Yang di bawah adalah dunia. Iman itu bisa diganti dengan kata yang namanya keyakinan. Hidup orang itu mau di bawah, di atas, ditentukan oleh ini, keyakinan. Tuhan sudah memberikan kita keyakinan. Ya. Nah, ini yang kita perlu mengerti nanti fungsi Natal itu, Saudara. Natal itu datang dari atas, tidak pernah dari bawah. Ya, supaya Saudara mengerti tentang aplikasi iman. Bagaimana iman itu, faith itu bagaimana. Saya pelajari, Saudara. Di bawah ini Saudara punya keyakinan. Itu tidak perlu Kristen. Cuman bahasa teologianya itu dengan kata faith, iman. Tapi keyakinan. Kita selalu berkata bagi saudara yang berkeyakinan di luar Kristen kan gitu. Keyakinan. Itu keyakinan agama itu di bawah sini. Kristus di atas. Karena dia datang dari atas. Dia bukan datang dari bawah. Ya, ini keyakinan. Pernah saudara dengar gak ketika Tuhan Yesus berjalan, berkerumun, berdesak-desaan. Kemudian ada seorang wanita pendaran 12 tahun. Dia bukan orang Kristen. Dia enggak ngerti Kristus. Dia enggak ngerti Mesias juga pasti. Tapi dia berkata, asalku jamah. Nah itu keyakinan dia. Faham? Asalku jamah. Jubahnya. Aku akan sembuh. Saudara, keyakinan dia itu dipakai. Makanya Tuhan Yesus sering tuh berkata, imanmu menyelamatkan. Iman yang mana saya tanya. Makanya jangan heran orang di luar sana tanpa Kristus mujizat ada enggak? Bukan ngomong setan loh itu. Ada. Mujizat itu melalui obat ada, ya toh? Kenapa mujizat obat? Lalu dokter enggak berani memastikan sembuh. Ya. Ada dokter ngomong pasti sembuh, tidak berani, ditangkap dia. Dia berkata mudah-mudahan menolong. Karena tiap orang tergantung keyakinannya gitu loh. Ngerti? Makanya ada orang yang sugestinya tinggi. Punya sugesti tinggi itu kan keyakinan tinggi. Sudah percaya benar, ya, dia datang ke ruang praktek sembuh. Belum dia apa-apakan itu. Tapi kalau orang tidak percaya, meskipun dia apa-apakan tidak sembuh-sembuh. Karena dia tidak pakai iman. Tapi iman yang mana gitu loh. Ini yang saya ajarkan supaya saudara mengerti dan ini saudara nanti keyakinan saudara ini akan menghasilkan itu namanya kebenaran. Mau. Sebab kalau ini dibedah, saudara percaya. Saudara pakai percaya kan saudara sendiri toh. Aku percaya. Pak Febi, ini loh ada Pak. Ini untuk menghilangkan sakit penyakit Pak. Apa ini? Yang mendahului percaya dulu harus. Kalau enggak percaya, percuma. Tanya berliani obat itu ada berapa juta macam. Banyak tuh. Minuman semua, ayo coba. Makanya waktu saya batuk, mangkel loh saya saudara. Saya kan mangkel, batuk terus. Minum obat 10 macam, jenggong masih Ya toh pegel aku. Aku percaya makan keripik saya saudara. Tak habis no keripik. Sembuh kok.
Oh kalau gitu keripik bisa menyembuhkan. Tergantung faithmu, imanmu. Amin. Waduh Pak, awakku kewesel Pak, tapi aku harus berangkat. Aku percaya bisa. Iso. Ngono lho rek. Ngerti? Hujan nih. Ibadah, besok kerja. Waduh. Masuk angin nih kok. Ya masuk angin sampean. Ngerti? Ini ngomong di bawah. Jadi saudara itu udah dikasih keyakinan. Tapi nanti kita mengerti Natal ini. Beda, dia dari atas. Nah orang Kristen harus mengerti pekerjaan iman ini. Melibatkan keyakinan saudara, tetapi ada supranatural Allah yang bekerja dalam keyakinanmu bertemu dengan yang dari Tuhan. Iman yang dia berikan. Jadi saudara butuh keyakinan. Gak bisa. Katakan amin. Asal saudara yakin. Makanya jadi orang itu orang punya prinsip. Orang gak punya prinsip itu gak punya keyakinan. Ngalor ngidul. Gak jelas. Itu orang gak berprinsip sama sekali. Jangan begitu. Orang itu punya prinsip. Dadi gitu. Nah kalau gak dadi, ya tetap aku berusaha terus, aku percaya. Gitu. Namun saudara kan beda nanti karena saudara orang beriman. Orang beriman itu bagaimana sih? Nah kita harus tahu bahwa iman kita itu di dalam siapa? Kristus. Itu iman yang datang dari atas. Ini yang kita mengerti dulu nanti. Ya karena waktu ya saudara. Saya jelaskan minggu depan lagi. Kalau di khotbah saya tidak bisa dalam begini. Bagaimanapun yang dipakai iman itu jiwa saudara. Nah saya mau tanya sekarang, maaf ya saudara. Apakah orang yang mengalami disabilitas, gangguan mental, cacat mental, bisa percaya dia? Dia punya iman? Tidak punya. Makanya keadilan Tuhan. Bagi orang cacat mental, orang yang tidak ngerti, tempatnya sudah ada. Hanya di surga, diberikan saudara. Anak-anak. Makanya saudara, kalau mau lebih ditelusuri dalam. Anak orang beriman. Pasti, walaupun dia tidak mengerti. Karena ada yang berdiri sebagai iman, selamat. Orang tanya bagaimana orang yang cacat, tapi keluarganya belum percaya. Apakah mereka mendapat tempat? Saya berkata, bukan Tuhan. Gitu, ngerti? Saya berkata, bukan Tuhan. Seperti Rasul Paulus, aku berkata, karena aku yakin orang-orang yang seperti ini, dia punya tempat. Seperti saudara-saudara kita yang ada di Bakti Luhur itu. Ya, itu mereka lahir dengan cacat mental, mereka tidak ngerti. Oh, itu tempatnya mulia, saudara. Makanya orang-orang yang dititipi keluarganya oleh Tuhan untuk memelihara anak seperti ini, orang ini pasti mendapat mulia dari Tuhan. Katakan amin. Asal ikhlas. Gitu ya. Nah, kurang 2 menit. Sedikit. Nah, ini yang saya mau kurang 2 menit ya saudara ya. Ini yang saya mau tunjukkan. Karena percaya keyakinan. Ya. Abraham itu karena percayanya itu diberi Tuhan. Ya. Sebab Abraham percayanya itu diarahkan kepada yang di atas ini. Apapun yang terjadi, dia percaya pada apa yang di atas. Nah yang di atas apa? Nah saya tunjukkan ya. Sebagai penutup tolong Roma 8. Roma 6 apa 8? No. Bukan. Tolong dicek kemuliaan
sama janji gitu di surat Roma ya. Kemuliaan sama janji itu ada di Roma, bentar. Kemuliaan anak, pengharapan anak-anak Allah. Hah? Bentar. Ya, betul. Roma 9 ayat 4. Pilihan atas Israel. Nah, ini saudara, makanya bangsa Israel itu gagal. Gagal saudara. Karena dia tidak taat kepada Musa. Tidak taat kepada Abraham. Gagal. Dia menolak Kristus. Tapi di balik itu pun ada rancangan Tuhan juga. Ada campur tangan Tuhan. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi apa? Anak. Mereka telah menerima apa saudara? Kemuliaan. Nah, yang di atas ini itu kemuliaan. Ada kemuliaan Allah. Ada perjanjian Allah. Abraham tahu, sumpah. Makanya sampai hari ini saudara yang percaya kepada Kristus, saudara disebut juga keturunan siapa? Abraham. Kenapa? Karena Allah mengikat sumpahnya kepada Abraham. Nah, kita mesti memiliki iman yang menghasilkan kebenaran ketika saudara membawa keyakinan saudara itu pada kemuliaan. Pada perjanjian Allah, kemuliaan Allah, pada hukum Taurat, pada ibadah, pada janji-janji. Ada perjanjian, ada janji-janji. Perjanjian itu yang sudah diikat dengan Abraham. Janji-janji itu ketika saudara mentaati, Anda dapat janji. Janji dan perjanjian beda. Nah saudara, saya memberi tahu semua ini hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Makanya kalau iman saudara melihat Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus, saudara mengenal Dia melalui pengajaran seperti ini, Anda akan mengerti. Ya, percayamu nanti dalam keadaan apapun itu diperhitungkan kebenaran. Meskipun tidak ada dasar untuk berharap. Katakan amin. Ya, minggu depan nanti saya ajari lebih dalam lagi. Karena orang kan bingung. Keyakinan itu selalu melibatkan jiwa. Kalau saudara jiwamu labil, jiwamu gak ada, orang gak punya jiwa. Nah hewan itu gak punya faith. Hewan itu gak ada keyakinan. Ya. Manusia ada keyakinan, tapi keyakinan ini kemana? Apakah semua orang punya keyakinan kepada Allah itu pasti dia masuk surga? Ya. Tidak bisa, karena Allah sudah menyiapkan hanya melalui Yesus Kristus. Iman yang membawa kepada kebenaran. Itu iman yang diperjuangkan oleh nabi-nabi saudara. Jadi kita tidak bisa cari iman lain lagi. Ini iman yang menuju kekekalan. Tapi yang di dunia ini Anda juga punya keyakinan. Katakan amin. Ya, nanti lebih dalam lagi dah minggu depan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini kami belajar supaya kami semakin dalam, semakin mengerti khususnya bagi umat-Mu di tempat ini. Yang hamba gembalakan juga yang ada di luar kota melalui live streaming. Mereka mengerti mengapa Tuhan Yesus lahir di muka bumi. Dan Tuhan Yesus berdiri sebagai imam, mengorbankan dirinya. Mati di kayu salib, bangkit hari ketiga, naik ke surga sebagai imam besar agung. Dan Tuhan Yesus mengerjakan karyanya yaitu gerejanya. Di mana persekutuan para imam-imam. Dan kami adalah bait Allah. Dan kami memiliki iman
yang datang dari atas. Biarlah pengertian ini boleh membawa kami memahami apa yang menjadi kehendak Allah. Sehingga hidup kami ini sebagai hidup orang beriman, hidup orang yang terpilih, menjadi hidup yang berbeda dengan orang dunia. Kami faham benar. Dan apa yang kami kerjakan ini akan menghasilkan kebenaran selama-lamanya. Terpuji namamu Bapa. Sebentar kami tinggalkan tempat ini, hamba minta urapan-Mu turun atas imam-imam-Mu. Berikan kecerdasan rohani, hikmat rohani. Bahkan hamba lepaskan warisan rohani yang diberikan oleh Roh Kudus, pengurapan pengajaran turun atas imam-Mu semua, baik di tempat ini maupun mengikuti online. Supaya mereka mendapat pewahyuan-pewahyuan, diberikan tingkat pengertian tambah lagi, dikembangkan oleh Roh Kudus sampai titik sempurna. Terima kasih Bapa, kami pulang membawa berkat-Mu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin.